Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Tony dan juga apa kabar teman-teman semua kelas 2H. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya, dan gak ada satupun dari kita yang terhindar dari COVID-19. Oke, dengan adanya COVID-19 ini mengharuskan saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 harus mempresentasikan tugas dari Pak Tony secara online. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembagian sertifikat tanah secara gratis, di mana kita mengetahui bahwa hal ini sudah dilakukan beberapa tahun terakhir ini oleh pemerintah kita. Nah, sekarang kenapa sih kita harus memiliki sertifikat tanah? Oke, jadi memiliki sertifikat tanah adalah sebuah keharusan bagi setiap pemilik lahan. Dengan surat sertifikat ini, kita bisa memiliki kejelasan status hukum dan terhindar dari sengketa tanah yang sering terjadi di masa depan. Sengketa tanah ini sering sekali terjadi bukan hanya dalam keluarga, bisa jadi dalam pemerintahan, bahkan juga BUMN. Nah, belum ada jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa kan. Nah, makanya dari itu pemerintah mencanangkan pembagian sertifikat tanah secara gratis ini. Nah, sekarang mengapa PTSL itu diadakan? Oke, jadi lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini itu menjadi pokok perhatian pemerintah kita. Nah, untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah melalui Kementerian Nasional BPN telah meluncurkan program prioritas berupa percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau bisa disebut juga dengan PTSL. Bagaimana sih cara mendapatkan sertifikat tanah secara gratis? Oke, di sini itu ada 4 cara ya. Yang pertama adalah tahapan pelaksanaan PTSL. Yang kedua itu syarat untuk mendapatkan sertifikat gratis. Yang ketiga adalah biaya yang harus kita keluarkan untuk ngurus-ngurus sertifikat ini. Lalu yang terakhir adalah pihak yang berhak mendapatkan sertifikat tanah gratis. Tahapan pelaksanaan PTSL yaitu terdapat beberapa poin. Yang pertama, penyuluhan. Petugas BPN di wilayah desa atau kelurahan diikuti seluruh peserta PTSL sesuai jadwal tim penyuluh. Selanjutnya, pendataan menanyakan riwayat siapa pemilik tanah, dasar kepemilikan yaitu jual beli, hibah, warisan, dan pajak BPHTB atau PPH. Selanjutnya, pengukuran. Harus ada letak dan batas bidang serta mendapat persetujuan yang berbatasan bentuk bidang dan luas bidang tanahnya. Selanjutnya itu sidang panitia A. Anggota panitia yaitu 3 orang dari BPN dan 1 orang dari desa atau kelurahan yang bertugas untuk meneliti daya yuridis, pemeriksaan lapangan, dan mencatat sanggahan dan kesimpulan serta keterangan tambahan. Selanjutnya itu pengumuman pengesahan. Masa pengumuman 14 hari ditempel di kantor desa atau kelurahan atau kantor pertanahan setempat. Berisi daftar nama, letak tanah, peta bidang, dan lainnya. Yang terakhir yaitu penerbitan sertifikat. Pembagian sertifikat oleh ATR atau BPN diserahkan langsung ke peserta. Yang kedua, syarat untuk mendapatkan sertifikat tanah gratis lewat PTSL, yaitu kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga atau KK. Selanjutnya, surat tanah berbentuk letter C, AJB, akta hibah, atau berita acara kesaksian dan lainnya. Yang ketiga, sudah terdapat tanda batas yang terpasang dan mendapat persetujuan pemilik perbatasan. Yang keempat, melampirkan bukti setor BPHTB dan PPH. Yang terakhir yaitu surat permohonan pengajuan PTSL dan surat pernyataan peserta. Biaya yang harus dibayarkan warga. Yang pertama, gratis atau ditanggung pemerintah, yaitu penyuluhan, pengumpulan data, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, penerbitan SKH atau pengesahan data yuridis dan fisik, penerbitan sertifikat,
dan supervisi dan pelaporan. Yang kedua, secara bayar sendiri. Penyediaan surat tanah bagi yang belum ada, pembuatan dan pemasangan tanda batas, BPHTB jika terkena, dan lain sebagainya seperti materai, fotokopi, letter C, saksi, dan sebagainya. Yang keempat, pihak yang berhak mendapat sertifikat tanah lewat PTSL. Yang pertama, masyarakat tidak mampu. Yang kedua, masyarakat yang termasuk dalam program pemerintah bidang perumahan sederhana. Yang ketiga, badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs atau tempat sejarah. Yang keempat, veteran, pensiunan PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, dan suami atau istri atau janda atau duda veteran atau pensiunan PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri. Yang kelima, instansi pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit. Yang keenam, wakif, dan yang ketujuh, masyarakat hukum adat. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang masalah sertifikat tanah gratis oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apabila ada yang perlu dipertanyakan, dipersilakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.